Suku Betawi itu kan katanya kan suku yang baru datang belakangan. Katanya ini mantar dulu, jangan langsung dipotong, ya kan yang katanya datang belakangan. Itu hasil dari produk kolonial Belanda pada saat itu yang dikatakan Batavia. Betul. Maka logat orang Betawi itu dia kagak bisa nyebut Batavia, jadinya Betawi begitu. Nah, kira-kira sependapat nggak nih Po Epi gitu yang dikatakan orang Betawi itu, suku Betawi itu baru ada ketika pada masa penjajahan Belanda. Setuju. Soalnya kenapa saya bilang setuju? Yang kediaman kakek saya ini kebetulan sebelum terjadinya Auri depan rumah kita di Tanah Abang itu kantor Belanda. Dan juga kebetulan kakek aku veteran Belanda. Begitu. Jadi masih ada darah Belanda dong. Bukan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Sobat Budayantara di Tanah Betawi dan di mana saja berada. Kali ini kita menghadirkan seseorang, yaitu wanita ceria. Beliau dari asli Tanah Abang. Ya, seperti biasa, saya Wan Nurbek ditemani oleh Mpok Levi. Mpok Evi, bukan Evi Tamala. Bukan, Evi Sofian. Evi Sofian. Masih cantik. Makasih. Nah, masih kelihatan gagah. Makasih. Masih boleh lah untuk tambah lagi. Wow. Ya, untuk Sobat Budayantara, kali ini kita akan kupas, sekupas-kupasnya kita kulik sekulik-kuliknya. Gimana Po Levi? Saya panggil Po Levi, Po Evi ya? Po Evi aja. Iya. Po aja deh. Po aja deh kan gitu. Gimana Po Evi di Tanah Abang, masih panas? Ya, panas juga ya. Panas gitu. Ya, emang. Tapi ya udah kebudayaan. Emang udah sono cuaca aja sono ya. Kota. Padat. Bukan padat lagi. Membludak. Kalau kata kita meriwah itu ya, udah. Bukan riwah lagi. Ya sebagai wanita nih ya, Po Evi kan kalau saya lihat nih suka layar keluyuran gitu ya, kemana aja ya kan. Ya kita kata memang gaul gitu. Nah, dalam pergaulan Po Evi ini dalam usia yang sudah mencapai 60 tahun, ini udah nggak muda lagi sebetulnya. Tapi bagi saya muda. Kalau kita aja nih yang muda udah ngerasa tua badan kita gitu. Tapi kalau Po Evi ini masih enjoy gitu ya. Alhamdulillah, Allah masih kasih aku sehat. Amin, sehat walafiat. Jadi terus nih masih bergeliat. Ya, aku ya keaktifnya di motor ya. Wih. Dan terus ditambah lagi ya kita punya rekan Bapak Radenio Suprapto ngajak aku untuk bernyanyi. Terus kan ada hobi juga nyanyi. Happy itu obat ya. Apalagi gitu loh. Gitu Pak Wan Bek. Nah kebetulan ya aku dari Tanah Abang. Keturunannya yang dibilang kalau Tanah Abang tuh Sabeni ya. Sabeni. Di situ. Oh, masih ada garis keturunan nama Kong Sabeni. Yang punya silat beksi. Oh iya. Tapi sayangnya sekarang untuk silat sendiri ya udah enggak terekspos banyak gitu. Iya, emang kalau Tanah Abang itu di situ gudangnya para jawara. Iya. Jago-jago di sono. Emang terkenal. Iya. Terus ya kebetulan juga aku masih ada family sama Bapak almarhum Haji Lulung yang penguasa Tanah Abang yang baik hati, berjiwa tinggi. Seorang politisi, Haji Lulung, politisi ulung. Luar biasa. Kebetulan ya aku merangkup di Tanah Abang itu ya untuk kegiatan kita di Tanah Abang ini gitu kan. Kita ada suatu ormas
yang mengambil ya untuk duafa atau untuk yang ya zaman sekarang apa sih ya kalau bukan narkoba ya gitu. Kita tarik kan, itu memperhatikan banget ya. Alhamdulillahnya aku sendiri pribadi sebagai Sri Kandi GBI, Gerak Betawi Indonesia. Sri Kandi Gerak Betawi Indonesia. Yang dipimpin oleh Bapak Ius. Boleh jadi ajak ijik baik. Ya kebetulan memang hobinya bermotor ya. Iya, seorang organisatoris ya kan, seneng bergaul ya kan, kongko-kongko gitu kan. Nah untuk Betawinya sendiri ya aku juga nggak mau ngilangin ya gitu kan. Kebetulan kakekku juga Betawi asli, asli Tanah Abang gitu. Di sini yang mengajarkan aku tuh jangan suka ngelupain budaya Betawi. Jangan. Dari muda pun aku udah dibimbing Betawi dengan adanya dulu selagi aku masih sekolah ada grup Muhammad Husni Tamrin. MHT atas pimpinan Bapak Deddy Mizwan, pahlawan nasional kita itu. Itu dulu aku masih remaja, kebetulan di sini juga sekretarisnya mamaku. Nah cuman ya beliau udah tua ya gitu, untuk meneruskan kembali agak susah, makanya kita tunjang yaitu dia almarhum Bapak Haji Lulung. Jadi masih ada hubungan kerabat kuat nih ya? Bukan kuat lagi, dia om aku. Paman. Kalau kita kata encang. Nah terus ya untuk meneruskan ini ya aku pegang sekarang Sri Kandi GBI, Sri Kandi Gerak Betawi Indonesia. Bergerak Abang gitu, Pusat. Jadi kalau udah bergerak itu ya kudu gerak terus gitu. Iya, jadi badan juga enak lentur gitu. Itulah khasnya Betawi ya. Terus kan Betawi itu ada macam-macam biasanya one back ya. Iya. Gimana tuh yang kalau mau kalau kita kan ya itu dia kita aneh ente gitu kan. Yang E-nya tuh ya udahlah ada slogannya juga. Tapi kan kalau Betawi di pinggiran disebutnya apa yang suka gini nih kayak mantra ya. Kagak juga dah. Ya ada juga memang Betawi itu kalau secara apa namanya logat ya intonasinya gitu, intonasinya kalau orang-orang yang kota-kota gitu kan ya sebetulnya dia lebih apa namanya terkenal itu pakai intonasi gitu, ngomong kemana kan gitu, nggak kemana-mana, kita mau kesana aja kan gitu. Beda lagi kalau ada orang Betawi itu yang memang secara kultur bahasanya itu dia intonasinya apa Melayu ya Melayu dia gitu ya, hampir mirip-mirip Indonesia loh, orang Kenapa Indonesia. Ada apa gitu. Kalau itu ada yang lebih Melayu, tapi yang lebih ke ininya tuh dia biasa aja kayak orang Cilandak itu. Ya saya mah kagak ngapa-ngapa. Nah itu. Gitu, nah sekarang saya tinggal di Selipi, udah nggak ikut mama di Tanah Abang. Lah itu bahasanya seperti itu. Gitu, lah kagak juga dah. Kalau itu memang udah lebih bercampur sebetulnya. Karena memang Betawi ini sekarang udah rempuk ya gitu, mau yang pinggir mau yang kota gitu. Jadi campur aduk tuh bahasanya tuh gitu. Kalau dulu kita bisa kenalin gitu. Bujuk gitu. Ngapa kali ya gitu. Gitu. Itu kalau orang Jakarta tuh ada begitu tuh. Ya kagak pisan gitu. Kagak ngapa-ngapa gitu. Ada lagi sebelah sanuan Depok gitu, lo kagak ngendong tong kata gitu. Kalau romanya lo sakit baik, gue perhatiin udah sakit baik gitu. Iya udah sakit baik. Ternyata budaya Betawi ini ya pernah aku punya suami almarhum suami kebetulan orang Belanda ya. Itu orang bule Belanda. Terus kebetulan saat aku di Belanda tuh kita punya disebutnya pasar malam. Ada juga. Nah di situ ternyata dia juga suka mendialogkan bahasa Betawi gitu loh. Selalu pakai. Iya, jadi ada suatu rumah makan Indonesia punya, kebetulan masih family sama almarhum suami ya. Sebutnya cuman Maduratna ya, karena dia keturunan Surabaya dan Madura. Nah, tapi di situ aku yang menonjolkan. Inilah aku orang Jakarta, yang Betawinya kenapa ada apa gitu kan. Nah, ternyata selagi ada penampilan suatu musik, dia nggak jauh lagu Inul.
gitu. Loh ternyata itu kan kesannya Betawi ya. Ya ini apa goyang ngebor gitu kan. Itu ternyata hobi banget mereka itu yang di Belanda itu seneng banget lagu-lagu. Udah familiar lah sama budaya Indonesia. Ya, nah terus aku punya suatu batik ya yang melambangkan ondel-ondel. Ya, itu pemesannya aku sampai 1000 kodi. Aku kirim ke Belanda. Bujuk. Iya itu. Jadi tapi itu ya bertahap ya, nggak langsung. Kadang aku kirim cuma 100 ngikutin piece. orderan. Iya. Alhamdulillahnya ternyata budaya Betawi ini sampai ke ujung diminatin ya. Nah makanya menarik begini Bu Epi ya kan dikatakan suku gitu. Ini bicara kesukuan suku, ya. Suku Betawi itu kan katanya kan suku yang baru datang belakangan. Katanya ini mantar dulu, jangan langsung dipotong ya kan yang katanya datang belakangan. Itu hasil dari produk kolonial Belanda pada saat itu yang dikatakan Batavia. Betul. Maka logat orang Betawi itu dia kagak bisa nyebut Batavia, jadinya Betawi begitu. Nah, kira-kira sependapat nggak nih Po Epi gitu yang dikatakan orang Betawi itu suku Betawi itu baru ada ketika pada masa penjajahan Belanda. Setuju. Soalnya kenapa saya bilang setuju? Yang kediaman kakek saya ini kebetulan sebelum terjadinya Auri depan rumah kita di Tanah Abang itu kantor Belanda. Dan juga kebetulan kakek aku veteran Belanda. Begitu. Jadi masih ada darah Belanda dong. Bukan. Sorry. Kakek itu deket banget karena aku cucu pertama, jadi sering bercerita. Ini saya dapat tanah dari Belanda, kebetulan itu kampung Belanda. Datanglah seorang bek, gitu kan. Dia bercerita. Kenapa? Bukan bek saya, bukan. Kita kan manggil bek ya. Jadi kalau itu dulu disebutnya apa? Ada partikelir apa namanya? Itu apa namanya? Ya boleh dibagi namanya ya. Itu. Apa sih? Itunya tuh sertifikatnya apa perbonding. Nah itu kebetulan aku punya gitu kan. Nah itu kenang-kenangan kakek. Kenapa? Kadang kakek suka bercerita bahasa Betawi itu ternyata dari bahasa Belanda. Seperti maaf deger. Deger. Oh kedeger. Itu bahasa Belanda. Karena apa? Itu selisih dari kamar. Gitu pintu kan ada itunya tuh tanjakannya tuh biasanya kita nyimpen apa tapi ambilin di deger bahasa apa untuk bahasa Betawi gitu. Kalau doger beda lagi doger S ya mungkin gitu kali ada korelasinya dandanan kita kayak doger gitu. Enggak, kalau dulu maksudnya kita suka denger orang-orang tua kita dulu suka ngata begitu, kedeger gitu. Itu dia di balik pintu, pintu kamar. Jadi perumpamaan lah. Itu perumpamaan banyak sih kata-kata Belanda yang dijadikan bahasa Betawi. Nah, seperti jangan lewat itu perboden. Itu Pak lawan arah kan. Kalau Indonesia sekarang, perboden bahasa Belanda. Seperti itu. Tapi memang banyak serapan bahasa-bahasa Betawi itu baik dari bahasa asing maupun bahasa Nusantara. Sebetulnya itu lebih kepada apa ya? Ya gaul aja sebenarnya bahasa gaul. Pada zaman itu ya gitu kayak sepokat gitu. Sepatu. Iya sepatu. Ya sebetulnya dia bukannya lagi bahasain itu bahasa Betawi enggak. Itu lu pakai sepokat gitu kan keren juga tuh sepokat lo kan sebenarnya itu bahasa gaul aja gitu. Ya itulah khasnya Betawi ya berarti kita bisa samain ya Betawi memang ada keturunan Belanda gitu. Dan kebetulan juga kakek punya kakak ya kawinnya sama banyak bukan cuman keturunan Belanda doang ada Portugisnya ya kan ada Chinese-nya ada Arabnya kan gitu. Kebetulan juga diri aku sendiri dari mama ada Arab dan Cina gitu. Jadi ada campurannya ya aku orang Padang gitu. Cuman aku lahir di Betawi Budi Kemuliaan. Tapi kalau lagi apa kumpul gitu ya kan biasa keluarga kumpul apalagi lebaran tuh pada kelihatan tuh dari yang keturunan masih ada gini lo
emak lu Belanda, emak lu iya, bapak mama lu biasanya Cina. bercerita. Nih mama, bapak mama, engkong kalian itu Arab Betawi. Nah terus nenek kalian itu Cina Bandung. Cina gitu. Bandung. Yang iya. disebutnya Cinanya Li. Iya, Nah, udah kebetulan pokoknya bapaknya Raden. Gitu. Udah inilah udah campur. Campur. Baur. Gado-gado. Indo, Indo. Indo iya, disebutnya Indo. Iya. Gitu. Itu kan makanya dikata gado-gado tuh udah banyak campurannya, ada toge, ada kacang panjang, ada pari, segala tetek bengek apa beliau. Cuman sifatnya Betawi, ya dicolek akan berkata, ente jual aneh beli. Itu yang paling prinsip yang paling di apa tuh orang Betawi, kalau lo jangan senggol-senggol gitu ya kan, lu colek, lu sopan, gua segan gitu. Tapi kalau lu jual ya gua beli, kalau perlu gua borong sekalian gitu, sampai pala palu kalau perlu gua beli gitu. Nah tapi jujur aja nih, kalau Betawi bagi lelakinya ya, pengangguran, tapi tandanya loba gitu. Kalau kata orang Sunda, kalau kata orang itu juragan, itu juragan beda. Bini gue 4 juga boleh. Itu juragan. Dia punya kebun banyak ya kan, dia cukup ucang-ucang angge ya kan, lepas ngopi ya kan, tempo-tempo tuh lagi apa kalau kata orang kita panen apa namanya, ngalap tuh. Kalau udah ngalap tuh duit dateng. Nah itu namanya juragan. Iya, tempo-tempo sekarang juga ada juga nih yang punya banyak kontrakan ya kan. Iya benar. Iya, tinggal nungguin bulanannya ya kan gitu. Ada sejut ya kan. Jadi 10 jut. Lah banyak gitu. Jadi dia bukannya nganggur, dia mah. Dia bukannya nganggur. Emang kalau juragan memang begitu gitu. Tapi kan Betawi hasil dulu gitu. Tanah banyak, bini banyak, kerjaan gak ada. Dan satu lagi ya, Betawi nggak boleh disuruh. Itu pantang gitu. Sampai nih telunjuk lo nih ya kan, sampai kelihatan begini aja yang ada tuh telunjuk lo dipites sama dia. Iya, dipletek yang ada gitu. Sampai kan sorry ya. Kata-kata Betawi paling kasar. Gue injek lak-lakan lu. Lah itu dia bahasa Betawi yang keren. Sampai ubun-ubun kalau bisa. Luar biasa ya. Inilah seorang Febi luar biasa, bukan main. Alhamdulillah Allah kasih aku masih sehat. Nah kalau aku berpikir apalagi sih kalau nggak happy setelah aku ini. Dan ya kalau bisa penerus-penerus Betawi ya, jangan sungkan untuk berkreasi. Nah apalagi ya aku sekarang ada di budaya gitu loh. Ayo kita aktifkan budaya Indonesia gitu kan, tapi yang jalurnya kita dari Betawi ya gitu. Dan aku pun pernah jadi pengantin Betawi, juara pertama di Taman Mini tuh. Itu pernah mengantin, itu maksudnya festival jadi itu dia di MHT. Aku dapat pasangan namanya Bapak Rifai, dipasangin itu pasangan None Jakarta, pasangannya Maudi Kusnadi. Gitu. Nah waktu festival itu berpasangan dengan aku, juara ke-1 aku. Berarti mantan model juga ya? Model sih enggak, Bapak Deddy Mizwar mempercayakan, Ibu Hetikus Endang mempercayakan ke aku. Gitu, jadi duta lah. Walaupun hidung aku pesek ya, Betawi kan cantik karena ada padangnya jadinya. Nggak ada ukuran, mau mata pesek, hidung pesek, mata sipit, kagak ada ukuran. Yang penting pesona, gitu. Iya, kalau kita itu lebih apa namanya, mengidentifikasi orang cewek cakep itu, ya kan? Kalau dia apa mengeluarkan aura pesonanya gitu, senyumannya, apa dari lirikan matanya, tempo-tempo begitu. Karena nyanyian lirikan matamu menarik hati. Tapi wanita ya kalau yang dibilang cantik itu bukan dari wajah. Bukan. Cantik itu relatif. Dari my heart to heart. Iya, tempo-tempo kita nyari juga cewek yang bagaimana yang lo mau, kata gitu, yang katanya dia ngerajin bebenah. Iya, tapi bebenah tuh. Iya, itu penting. Iya kan, karena urusan perempuan itu kagak jauh-jauh nih, yang namanya urusan kasur, dapur, sama sumur. Itu yang penting. Itu muka cakep,
mulus ya kan. Kalau dia kagak bisa bebenah, yang ada ngabisin banda. Moles aja moles. Iya begitu. Ya alhamdulillahnya aku pernah jadi istri soleha. Iya, yang nggak lepas dari rumah. Itu kan bagian anak. Itu juga bagian dari budaya gitu. Betul, ya. Makanya orang tua kita dulu ngajarin begitu. Iya, lo kalau nyari perempuan yang kudu tahu latar belakangnya. Gitu. Ya, tahu latar belakang. Keturunan. Iya, kalau kata orang Jawa, gigit, bebet, bobot. Nah, itu. Bukan yang latar belakang yang dimaksud tanahnya luas. Iya, kagak. Kan maksudnya itu keturunannya bagus ya kan, betul. Orang dari kalangan baik-baik. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Dia mah urusan apa, dia urusan pinter, urusan kaya itu nomor sekian. Iya, betul. Gitu. Betul. Karena apa, orang laki-laki Betawi itu emang kudu ya apa sih, kalau kita diorangin ya kan, sebagai suami ya kan, lebih ini kudu nurutin gitu. Pagi bangun tidur kudu bikin kopi gitu. Sarapan. Iya. Tuh yang namanya perempuan yang dicari-cari sama orang laki Betawi kayak gitu. Sama baju yang harus dipakai udah licin. Nah iya gitu. Jangan kita giliran kita mau pakai ini masih kucel. Habis yang ada tuh pada dilempar-lemparin tuh baju selama. Itulah Betawi. Tuh. Actionnya tinggi. Adatnya apalagi. Gengsinya juga tinggi. Iya, bukan main gitu. Tapi Allah juga adil. Gimana? Iya. Orang Betawi adat tinggi, egoisnya tinggi. Tapi Allah kasih aja kerennya dia. Iya dong, artisnya dia. Gue loh yang punya Betawi. Iya. Gak ada jagoan Arab, gak ada. Jagoan Betawi lu. Iya, kan banyak banget. Iya, dikata Pitung. Ya kan, di Marunda sana. Nah, itulah Betawi, aslinya Betawi. Karena emang itu udah diajarnya begitu, gitu. Pokoknya kalau sampai ada nih, ya kan, kampung loh yang bikin rusuh, gitu, ya kan, yang bikin, gitu. Jadi emang udah jadi karakter, gitu. Yang namanya jagain kampung disebutnya. Makanya kenapa orang-orang kita dulu tuh yang punya mainan nih, ya mainan maksudnya tuh dia bisa main pukul, gitu, dia bisa silat, gitu ya. Ya dia nggak boleh kemana-mana, gitu, jagain kampung, gitu. Dan aku pun pernah ngalamin di MP Merpati Putih. Silat. Nama perguruannya Merpati Putih. Ya, aku pernah seperti itu, cuman ya it's the something, ada sesuatu yang penting ya, kalau kata kita mah sejurus dua burus mah nguasain dah. Harusnya sih sampai ban hitam ya. Sampai selesai. Tapi ya ada sesuatu di jalan yang broken ya. Oke, sorry, aku jadi ngomong kayak gini gitu kan. Jadi kudu bisa ngaji, kudu bisa main pukul, kayak gitu. Penting gitu. Mau laki-laki atau perempuan sama gitu. Kalau di Betawi itu saling menghargai ya. Saling, iya. Ya, yang bininya 2-3 juga saling menghargai sih. Yang penting kalau zaman sekarang cuannya sama. Emang ada ya. Sorry Mas Bek. Iya, itu kopinya tuh minum dulu itu ya. Dingin dah. Ya minum dulu itu dah. Butek deh. Buset dulu Pak. Butek deh, mantap banget. Ya, jadi gimana nih untuk kelanjutannya buat generasi-generasi muda anak Betawi gitu. Kira-kira kan Epi punya apa? Punya gagasan ya kan, kreativitas apa yang bisa gitu. Cuman satu ya kalau pesan aku, karena aku di sini juga ada ormas ya Sri Kandi GBI gitu, yuk gitu kan, yang muda yang berkreasi gitu kan, yang pentingnya positif gitu. Dan kedua, kenapa sih kita harus hilangkan budaya Betawi? Apa salahnya? Yuk kita berjuang bersama gitu. Ya, tapi kan ada yang bilang begini, yang namanya budaya itu ya ngikutin gimana zamannya, gitu. Kan gitu. Iya sih. Iya. Tapi ya enggak salahnya ya kalau memang itu intinya cuma satu sih, one back niat. Nah, gitu aja. Ya pada prinsipnya gini, adapun budaya yang lama kira-kira masih
relevan, masih bagus untuk diterapin pada saat ini, tetap dipertahanin ya gitu. Tapi bukan berarti kita itu menolak budaya luar gitu yang sekiranya itu positif ya kan, bisa buat berkembang gitu ya, kita terima juga. Makanya ya namanya budaya itu selalu berkembang, dia nggak kaku. Budaya itu nggak cuman tok begitu aja. Misalkan gini ya, maaf ini makan gitu. Misal kata gitu, nih orang Betawi kudu pakai pangsi lah, kagak juga. Kagak juga. Orang tua kita dulu nggak gitu. Yang namanya dia seorang tani gitu ya. Sehari-hari dia pakai serebetan gitu sama peci hitam yang agak miring. Itu udah lumrah. Gitu. Itu kan bagian dari budaya juga. Cuman karena sekarang ini emang lahan pertanian udah kagak, ya kan, emang di Betawi juga emang kagak, udah lahan sawah udah langka gitu. Ya nggak tahu apa emang udah dijual-jualin kali. Jadi itu mall, itu perumahan gitu. Emang apa yang bisa kita paculin? Gitu, yang ada aspal. Iya, betul. Ya kan gitu. Cuman di Tanah Abang kalau aku ya nerusin untuk cita-citanya Pak Haji Lulung ya. Karena kita punya suatu perusahaan gitu kan yang disebutnya TJP. Kita bangun untuk bagi-bagi yang nganggur ya. Makanya kenapa disebut Pak Haji Lulung ini merangkul anak-anak Tanah Abang, dibikinlah suatu lahan gitu. Parkir. Lahan parkir. Nah, jadi di situ kita bentuk nih Betawinya Tanah Abang. Sekarang pekerjaannya yaitu parkir gitu. Atau yang punya sekolah sampai SMA ya kita jadikan security. Jadi bukan lahan buat nanam lagi, yang ada kita nggak bisa buat parkir gitu. Yang penting makan menghasilkan juga kan, bisa mempertahankan hidup. Betul. Tapi di samping itu pun kadang-kadang kita 2 minggu atau sebulan sekali kita ada pertemuan gitu kan. Ya semacam ada kita juga bikin kesenian gitu kan. Ada juga. Ya mungkin di sini bagi wanita aku yang ke anak buahku ini gitu. Yuk gimana nih untuk yang seminggu sekalinya kita ambil pengajian. Ada pengajiannya gitu. Juga. Nah, untuk hari Minggu paginya kita ambil senam. Kayak gitu. Jadi kegiatan di Tanah Abang Betawi aku sendiri ya seperti itu. Nah sekarang kita lagi menggalakkan, aku juga punya perkumpulan menggalakkan UMKM. Wah, ini top nih, luar biasa gitu. Kebetulan aku juga ada di Pospera ya, suatu organisasi untuk sekolah gitu. Kita menggalakkan PIP-nya. Luar biasa ya setua aku, mudah-mudahan jiwaku masih muda, masih produktif, karena Allah masih aku kasih sehat. Gitu. Jadi perkembangan aku sekarang ya one back, aku megang Sri Kandi dan aku juga terjun ke Pospera ini. Aku menggalakkan untuk pendidikan. Betul. Karena yang dikatakan manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi umat manusia. Kita kembalikan dari kita untuk kita. Oleh kita lagi gitu. Jadi emang itu yang disebut amal jariah tuh kayak begitu, muter dia. Dari kita untuk kita, oleh kita balik lagi dia. Nah kan kalau orang dulu bilang kayak kakek saya tuh, jangan pernah menadahkan tangan kiri. Jangan, itu pantang. Always tangan kanan. Itulah. Tapi kan manusia sekarang. Tempo-tempo kita kalaupun kita dibagi misal kata gitu, lah kagak buru-buru kita langsung comot. Itu kan beda, sedekah beda, infak beda. Ya maksudnya gini, ini apaan sih gitu, segala pakai ngasih beginian kan gitu, ya kan? Begini. Kalau Betawi enggak, tapi yang begini. Ya ininya nanti jangan sampai lu kantongin lagi. Entar kalau lu kantongin gua tegap. Maaf nih kita jadi bercanda terus. Itulah Betawi ya. Iya. Ya udah ada basa-basinya gitu. Betul. Iya, jangan melek-melek. Mana bagi gua sih kalau gitu begini. Itu ya boleh tegas begitu, boleh kita mastiin, tapi kan jangan sampai kita itu menghilangkan adab kita gitu kan.
kudu punya akhlak. Kan kalau kata zaman sekarang nyebutnya etika apa? Attitude gitu. Ada tata caranya. Orang dihargain itu apabila kita dinilai dari apa yang kita kerjain. Kita punya prestasi gitu. Jangan cuman bisa nuntut tapi kita nggak bisa lakuin gitu. Ada masukan untuk saya yang lebih aku kuasai dan pantasnya gitu. Coba itu. Ada kan kita maksudnya kita di sini nanya dia ya. Iya, kita yang nanya dia yang jawab gitu. Bisa kita ditembak. Nah, itulah kreatornya Bu Evi. Ya, moga-moga kita nggak sampai kecantok. Astagfirullahaladzim, istighfar. Gak apa-apa sih, jodoh kan di tangan Allah. Iya. Iya kamu apa? Jadi bagaimana emangnya? Ya untuk kelanjutannya ya aku kan udah masuk ke sini ya, gitu kan. Boleh dong. Biasanya kan yang bertanya ini ada suatu kritik, yang ditanya ini ada suatu kritikan dong. Pantesnya gitu loh. Aku cita-cita aku sebenarnya sih ya pramugari untuk jemput ayahku di Amerika gitu. Tapi setua ini aku belum kenal ayahku gitu, dimana aku dengar kabar ayahku udah sakit gitu kan, udah koma. Nah sekarang pantesnya one back lihat aku ibu yang bagus gak sih ini aku ini gitu. Kalau saya lihat-lihat nih ya jadi romanya saya sem-sem. Subhanallah. Masya Allah. Aduh maaf. Gila, inget. Inget. Gitu. Maksudnya kritikan aku nih seorang wanita gitu ya kan. Yang tadi aku dengar ya mengajar ngaji gitu kan. Nah di sini pantas seorang Ibu Evi ini sebagai pemimpin. Gitu. Ya kan gini ya. Bu Evi, Empo Evi kan gitu ya. Usia udah mateng. Ya kan. Kalau dikatakan di atas 50 tahun, apalagi udah 60, itu udah usia emas, udah namanya mateng, ya kan. Kalau kita orang Betawi bilang nih udah masuk masa kejayaannya, gitu. Jadi kalau orang udah usia 50 ke atas, itu jangan lagi apa sih kalau kita kata gerasa gerusuk gitu kan. Udah anteng aja gitu istilahnya. Karena apa? Duit udah banyak. Amin ya Allah. Gitu. Amin ya Allah. Anak juga udah pada gede gitu. Ya syukur-syukur udah pada kawin semua. Belum, gitu. Belum. Ya kita malah lagi doain aja ini mah. Iya namanya. Anak kalau kita nih ukuran udah 20 tahun, 25 gitu istilahnya. Kalau bisa berumah tangga gitu, karena hidup itu cuma sementara. Kapan lagi kita bisa menikmati dunia? Ibadah yang paling enak itu adalah menikah. Gitu, berumah tangga. Iya, kalau urusan ada gonjang-ganjing gitu, wajar kehidupan. Orang itu hidup kalau kagak ada masalah itu namanya orang mati. Itu tiap-tiap orang itu pasti ada masalah. Jadi jangan dilihat masalahnya. Tapi lihat bagaimana kita menjalani kehidupannya kayak gitu. Nah mudah-mudahan nih Po Evi ini bisa menjadi sosok yang ditauladani kan gitu ya kan, bisa jadi contoh ya kan, dia bisa berbuat kebaikan buat orang banyak kan gitu. Artinya Allah bisa. Ya emang apalagi ya kan, dulu kita ya kan mencari. Ya kan sekarang udah waktunya kita berbagi. Kan kurang lebihnya begitu. Amin ya Allah. Insya Allah aku bisa kayak bener aja kita. Emang kita bener ya? Iya, ya mudah-mudahan. Kalau kita nggak bener nggak bisa ngomong. Iya. Ya sobat Budayantara, begitulah kita apa namanya ya, ini mah sebut aja kita mah lagi kongkok namanya ya kan, ngobrol ngalor ngidul ya kan. Kita maksudnya kita cari nih sisi lainnya dari Po Evi gitu. Ternyata beliau apa ya, ini wanita yang aktif berorganisasi, Sri Kandi gitu loh. Iya Sri Kandi gitu loh. Ya kali kita ada pesan-pesan Po Evi yang bisa disampaikan buat
netizen sobat Budayantara gitu. Ya, pada pemirsa ya, iya. netizen yang saya cintai, yang saya sayangi gitu. Jangan sungkan untuk berkreasi dan juga jangan sungkan untuk berorganisasi dan berbagi. Itulah pesan Allah. Berbagilah sedikit, sedekah. Allah menjanjikan surga. Amin. Kepada kalian semua. Hanya itu pesan. Baik ya. Terima kasih. Sobat Budayantara, di mana saja berada, tetap terus ikuti suara kaum Betawi. Suara di mana tempat kita ruang bercerita, kita saling menyampaikan keluh kesah serta keresahan di mana aja kan gitu. Dan juga kita punya harapan-harapan barangkali yang bisa kita sampaikan di forum suara kaum Betawi ini agar generasi kita untuk selanjutnya ini bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, tetap saksikan terus tayangan Budayantara TV. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Waalaikumsalam.